Saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya Pak JK itu tidak emosional dalam menjelaskan apa yang ia kemukakan tentang Pak Jokowi soal pencalonannya. Atau di situ kan dia menyebutkan bahwa saya yang mengendorse Jokowi, juga tidak berusaha untuk menonjolkan dirinya, tidak. Itu semata-mata menceritakan bagiannya untuk menjawab menjawab selama ini tudingan dari loyalis Jokowi itu yang menyebut dia tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi, sudah dipilih jadi wapres kok begitu sama Pak Jokowi, seolah-olah hubungannya kurang bagus. Nah, sehingga dengan terpaksa yang sebenarnya selalu dia rahasiakan itu secara publik, ya akhirnya dia sampaikan bahwa awal mula Jokowi berkiprah di Jakarta itu berkat endorse dari dirinya. Pak JK yang pertama menyampaikan ke Ibu Mega bahwa ini ada kader PDIP wali kota Solo, ini bagus nih jadi calon gubernur DKI, waktu itu ke Ibu Mega. Nah, karena itu lalu berhasil kemudian menjadi gubernur. Dalam perjalanan kemudian nama Pak Jokowi juga muncul dalam kontestasi Pilpres. Nah, inilah yang dimaksud oleh Pak JK bahwa dia yang pertama memang, dan itu diakui oleh Pak Jokowi dari perjalanannya yang pertama menjadi gubernur kemudian naik menjadi presiden, ya itulah hubungan kausalitas sebab akibatnya. Ya, itu yang dia maksud Pak JK, yang dia jelaskan. Dan Pak JK sendiri menjadi wapres Jokowi itu bukan karena ditunjuk oleh Pak Jokowi. Beliau tidak pernah ketemu membicarakan untuk masalah ini, tetapi langsung oleh Ibu Mega meminta kepada Pak JK bahwa dulu kamu nih yang endorse, sekarang saya akan calonkan menjadi calon presiden, tapi dengan catatan Pak Kalla yang menjadi wakilnya. Ya, demi bangsa dan negara, banyaklah ceritanya ya. Akhirnya Pak JK bersedia untuk menerima tawaran Ibu Mega mendampingi Pak Jokowi. Jadi catatan pentingnya di sini, pertama Pak JK ingin mengklirkan bahwa dia bukannya tidak tahu berbalas budi dan tidak tahu berterima kasih, ya, tapi dia menyimpan sebenarnya, sehingga dia tidak pernah menjawab ocehan-ocehan di berbagai terutama di sosial media, ya. Ya, kita diam aja, saya juga tidak pernah masuk dalam ranah itu. Kenapa ya? Beliau menjaga nama besar dan nama baik Pak Jokowi untuk hal yang tidak perlu dibahas sebenarnya. Ya, tetapi kalau begini kan ya harus ditampilkan juga bahwa bukannya tidak tahu berterima kasih. Beginilah cerita yang sebenarnya. Dan alhamdulillah kalau saya perhatikan di banyak catatan 2012 yang lalu, berita Antara, kemudian Detikcom, itu semuanya memang menampilkan secara jujur pengakuan Pak Jokowi. Pak Jokowi pun secara jujur sudah juga mengakui bahwa memang Pak JK yang pertama kali minta saya ikut Pilgub DKI. Yang tentu dari sini Pak Jokowi kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Bahwa Pak Jokowi kemudian terpilih menjadi presiden dan itu banyak pihak yang terlibat di situ, ya sudah pasti. Partai misalnya yang berkoalisi, kemudian ada kelompok-kelompok relawan seperti Projo, ya, yang dibentuk kemudian tahun 2013 kalau tidak salah, bulan Desember, ya saya sudah cek, dan itu semua punya andil pastinya. Pak JK tidak mereduksi peranan ini. Pak JK menceritakan bagiannya untuk meyakinkan kepada loyalis Jokowi bahwa dia bukannya tidak tahu berbalas budi dan berterima kasih. Dalam urusan ini beda lagi perjalanannya, bagaimana dirinya bisa sampai berpasangan dengan Jokowi di Pilpres dan terpilih. Tetapi sebelumnya beliau adalah orang pertama mengendorse Pak Jokowi menjadi gubernur, untuk menjadi calon gubernur DKI. Karena Pak JK lihat Pak Jokowi orangnya santun, sederhana, dan berprestasi baik selama menjadi wali kota Solo. Ini soal
Rismo ini sudah melibatkan semua orang, dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan aja. Ya sama lah, kenapa? Apalagi saya, dituduh kasih 5M. Mana saya kasih 5M? Ketemu aja tidak tahu saya. Kenal pun tidak. Ini buktinya. WA-nya. Tidak, saya bilang. Jadi jangan terima. Bilangnya tidak. Tadi bilang lagi mau bohirnya. Menemu saya tidak mau saya. Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan saya seniornya? Siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta? Saya membawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini secara baik orang PDP. Ah, jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau setuju. Jadilah gubernur. Itu pun saya, ya, kasih saya. Sehingga waktu dia menang jadi gubernur, setelah ke Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia. Datang ke rumah ucapkan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama saya. Coba. Dia jangan bilang apa Jokowi, saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau. Kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Ngerti? Dia jangan macam-macam itu. Hoax itu bahwa saya yang bantu, saya yang bawa. Memang ini 2 tahun dia gubernur. Oke, silakan. Saya tidak campur. Saya tidak pernah datang waktu gubernur. Tiba-tiba jadi presiden. Saya bilang lah, belum cukup pengalaman. Jangan. Nanti rusak negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya. Dia tidak mau take kalau saya tidak wakilnya. Kenapa saya mesti wakil? Karena Pak JK yang paling berpengalaman. Bimbinglah dia. Aduh, saya mau pulang ke kampung waktu itu, mau pulang ke Makassar. Ibu Mega bilang jangan. Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau take kalau bukan Pak Yusuf. Ya bukan saya minta. Bukan. Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi karena beliau tidak ada pengalaman. Dia coba minta maaf ya. Kasih tahu semua itu buser-buser itu. Dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya. Ngerti? Di rumah ini di depan. Begitu pulang dihubungkan menang, datang langsung ke Mega, langsung ke itulah ceritanya. Kenapa saya tidak pernah minta jadi wapres sama dia. Hanya Ibu Mega bukan memaksa, mendorong. Jangan Pak Yusuf, saya tidak mau take kalau bukan Pak Yusuf yang diwakilnya. Bahaya ini. Coba cek saya Ibu Mega. Saya tidak pernah bicara Jokowi untuk minta wapres. Tidak pernah. Jadi orang, kenapa tiba-tiba wapres? Iya karena bahaya negeri ini kalau dia
Kalau dia sudah dipilih oleh PDIP, jadi saya orang Golkar, bayangkan. Orang Golkar, tapi oleh PDIP mencalonkan saya wakil. Bukan karena partai, hanya karena perlu dibantu beliau ini. Perlu didampingi. Kalau tidak rusak negeri ini. Itu pendapat Ibu Mega. Bayangkan Ibu Mega itu. Dia mencalonkan, dia mengatur, tapi dia hanya hati. Ibu Mega luar biasa. Orang paling demokratis. Ibu Mega. Mengatur dia. Saya mau pulang ke Makassar, jangan dulu pulang. Besok. Bantu ini. Aduh, bagaimana kita mengurus perusahaan? Jadi, ya akhirnya oke lah. Jadi, waktu pertama saya tidak pernah ketemu, walaupun saya bawa ke Jakarta. Saya membawa ke Jakarta. Saya tanya semua orang, tanya Amin. Ini dekat di Solo. Nah, saya datang sama dia. Pak Jokowi. Ini Ibu Mega minta saya dampingi Bapak. Dia tidak bisa ngomong karena Ibu Mega tidak mau tanda tangan kalau bukan saya. Saya juga terkejut kenapa begini. Tapi ya demi negara saya kerjakan. Demi negara. Bukan demi Jokowi, demi negara saya kerjakan tugas itu. Atau saya ceritakan bagaimana di kabinet selama 5 tahun. Tak usah ceritakan. Ya. Oke, itu tadi. Siapa lagi? Kalian? Hah? Ya, silakan. Pak JK, saya Mario dari Tribun News. Mungkin mau menambahkan aja pertanyaan sebelum-sebelumnya. Ini kan ada dugaan bahwa isu ini tiba-tiba mencuat karena Pak JK turut menyinggung soal ijazah Pak Jokowi yang berlarut-larut. Apakah Pak JK meyakini ini atau ada tanggapan lainnya? Terima kasih. Saya cuma bilang waktu ini baru selesai langsung ini. Apa urusannya tiba-tiba ngomong kepada saya tentang ayat ini? Ini sudah sebulan ceramahnya. 40 hari. Tiba-tiba muncul. Boleh, semua boleh bantah, tapi apa hubungannya? Dan yang ngomong orang yang sama. Orang sekitar sana.